Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar masih dari Jalan Senaru, RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di sesi wawancara. Pendengar, topik selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemkab Manggarai Barat jamin stabilitas pangan selama Ramadan. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut lebih dalam, pendengar, kita sudah terhubung bersama via telepon Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Yovita Ensita Ajul. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Bu, ini bagaimana kondisi stok pangan strategis di Manggarai Barat saat ini, Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat mengikuti ibadah puasa bagi sesama saudara yang menjalaninya. Terkait kondisi pangan, stok pangan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, per hari ini sesuai hasil koordinasi kami dengan Disdagrin, karena mereka yang menyediakan data stok pasokan dan harga pangan, menjelang Ramadan itu stok pangan aman dan sampai dengan hari raya nanti dipastikan pangan aman di Manggarai Barat. Oke, komoditas apa yang paling rawan lonjakan harga selama bulan Ramadan begini, Bu? Ya, komoditas yang paling rawan itu cabai. Itu yang paling rawan mengalami kenaikan harga. Oke, apakah ada data kenaikan harga di pekan pertama Ramadan ini, Bu? Iya, kebetulan Disdagrin sudah menyediakan data harga sampai dengan kemarin harga membandingkan harga sehari sebelum dengan hari kemarin harganya masih stabil. Oke, Manggarai Barat ini adalah daerah wisata begitu, Bu ya. Lonjakan wisatawan pasti berdampak pada konsumsi juga. Apakah sudah diantisipasi untuk hal tersebut, Bu? Ya, siap, Pak. Untuk dinas kami ini lebih banyak kepada peningkatan produksi ikan. Apa yang telah dilakukan oleh dinas untuk meningkatkan produksi para nelayan, produksi perikanan tangkap maupun budidaya, di tahun 2025 itu dan tahun-tahun sebelumnya sudah memberikan bantuan untuk pemberdayaan bagi para nelayan baru maupun para pembudidaya ikan. Antara lain bantuan alat tangkap itu terkait dengan produksi perikanan tangkap. Sedangkan untuk budidaya selalu memberikan motivasi kepada para warga untuk membudidaya ikan selain untuk peningkatan gizi keluarga maupun untuk peningkatan ekonomi keluarga. Sedangkan terkait dengan produk pangan yang lain, Dinas Ketahanan Pangan selalu berkoordinasi dengan OPD teknis. Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan terkait pangan hewani, terus terkait dengan mengatasi lonjakan harga menjelang hari raya, selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk mengecek ketersediaan pangan yang ada di Bulog Labuan Bajo. Oke, ini apakah sistem monitoring harga sudah real time atau masih melakukan manual begitu, Bu? Monitoring harga itu teman-teman, kebetulan kita ada bekerja sama dengan beberapa OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Perdagangan, mereka setiap hari melaporkan harga stok dan pasokan pangan yang ada di Pasar Batu Cermin dengan di beberapa distributor yang ada di Labuan Bajo. Oke. Jika terjadi lonjakan ke depannya nih, Bu ya, lonjakan ekstrim begitu, apa langkah cepat pemerintah yang dilakukan nantinya?
Ya, yang pertama kita akan melakukan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah menjelang Hari Raya itu kita sudah pernah melakukan di tanggal 13 Februari. Oke. Dan di tanggal-tanggal berikutnya atau di minggu-minggu ke depannya kita tetap akan melakukan hal yang sama. Ada beberapa produk pangan yang dijual itu, kalau terkait dengan beras, kita bekerja sama dengan Bulog untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan itu menjual beras SPHP. Sedangkan produk pangan yang lain seperti telur, kita bekerja sama dengan distributor. Distributor telur, sehingga harga yang dipasarkan di kegiatan gerakan pangan murah di bawah harga pasar. Oke. Baik Bu, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Bu ya. Bisa disampaikan imbauan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada para pedagang agar tidak melakukan penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar Bu. Silakan. Ya, kebetulan kita di Manggarai Barat itu sudah membentuk Satgas Sapu Bersih pelanggaran pangan. Jadi himbauan kita, SK-nya itu masih di dalam proses. Himbauan kita kepada para pedagang agar menghindari menjual barang itu di atas HEP. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya jangan menimbun barang pangan. Yang berikutnya untuk konsumen juga. Untuk konsumen juga perlu menghimbau agar belanja sesuai kebutuhan. Habis itu lakukan diversifikasi konsumsi pangan agar kita jangan hanya berpatokan kepada pangan tertentu, supaya kita melakukan diversifikasi pangan. Yang berikut, stop boros pangan, karena kebiasaan buruk bagi kita kita lebih banyak makanan yang terbuang. Itu makanya kita mengharapkan agar konsumen juga atau warga juga stop boros pangan. Oke, berarti untuk sampai sekarang ini yang masih jadi komoditas utama adalah cabai begitu Bu ya? Ya, yang mengalami lonjakan harga. Untuk selain itu berarti masih dalam stabil aman begitu Bu ya? Aman untuk sampai dengan saat ini. Tapi sampai dengan kemarin cabai 2 hari bandingkan dengan hari sebelum masih stabil harganya. Maksudnya belum ada lonjakan yang berarti. Oke, baik. Oke, Ibu, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan tadi Bu. Mudah-mudahan harga masih tetap stabil sampai nanti menjelang Idul Fitri Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Iya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.